bahkan sampai menggunakan istilah memperkosa. Sekarang klien Anda sudah ditahan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan rencananya pekan depan juga akan dipanggil oleh pihak kampusnya, yakni Universitas Gadjah Mada. Tanggapan Anda seperti apa? Saya berharap penangguhan penahanan yang akan kami ajukan nanti diterima oleh pihak kampus. Apalagi selain tanggal 8 harus menghadiri sidang etik, itu sudah dimulai perkuliahan. Kami berharap pihak kepolisian memberikan keringanan kepada klien kami yang sudah bersikap kooperatif. Klien kami tidak ada maksud untuk melakukan perbuatan tersebut. Klien kami sudah bersikap kooperatif, bahkan berjanji tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak barang bukti, dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Baik, Pak Wibowo, tahan dulu. Masih ada pertanyaan yang juga kepada Anda dan juga kepada Pak Taufik Baudin di Wisma Nusantara. Sesaat lagi pemirsa kami akan kembali. Pak Taufik, kami menyelesaikan pembicaraan dulu bersama dengan kuasa hukum dari Florence Siombing, Bapak Wibowo. Pak Wibowo, sebenarnya saya ingin tahu Pak, alasan klien Anda menulis kata-kata yang bisa dikatakan kata-kata yang cukup kasar di media sosial. Apa yang mendasari klien Anda menulis seperti itu? Padahal kita tahu pendidikannya juga cukup tinggi ya, pendidikan pasca sarjana. Oke, saya harus mulai dari kekesalannya di SPBU. Sebagaimana sudah diketahui, sudah ngantri tetapi dikatakan menyerobot. Oke, kemudian ada pemberitaan-pemberitaan yang di media massa elektronik, ya akhirnya ada klarifikasi dari teman-temannya bahwa apakah itu dia atau bukan. Wajah dengan kendaraannya dapat di-recognize oleh orang-orang sekitar gitu. Sontak seketika itu juga emosi meluap, tetapi kekesalannya itu bukan ditujukan kepada subjek-subjek tertentu, melainkan hanya sekedar curhat. Kita tahu bahwa PET ini merupakan forum tertutup dan juga hanya lingkaran teman-teman. Siapa yang pertama kali menyebarkan sehingga bisa tersebar di googling ketika kita browsing tentang Florence semuanya bisa keluar? Siapa, Pak Wibowo? Saya tidak bisa mengatakan siapa, yang jelas pasti dalam lingkaran teman-teman ada oknum-oknum tertentu yang tidak menyukai Florence. Ya. Mungkin ada permasalahan di luar masalah ini Pak Wibowo, seperti permasalahan dengan pihak keluarga sehingga Florence mengeluarkan semua emosinya di media sosial itu. Saya tidak akan berkomentar mengenai hal itu, tetapi yang kemarin adalah curahan hati. Curahan hati. Pak Wibowo, langkah apa lagi yang akan diambil oleh Anda sebagai kuasa hukum? Kami akan memulainya dengan permohonan penangguhan penahanan yang akan kami ajukan nanti siang. Bersamaan dengan kami akan mengajukan permohonan agar dapat dihadirkan pada hari Senin tanggal 1 September 2014 pukul 8 pagi untuk menghadiri sidang etik di Fakultas Hukum UGM. Sementara itu upaya yang bisa kami lakukan dulu. Keluarga Pak Wibowo sejauh ini, reaksi dari keluarga Florence Siombing seperti apa? Saya cuma ditelepon saja, ditanya mengenai kabar dari Florence Siombing, tetapi saya belum sempat bertemu langsung dengan orang tua Florence. Terima kasih Pak Wibowo Malik sebagai kuasa hukum dari tersangka Florence Siombing. Ya. Pak Taufik, kekesalan emosional dicurahkan di media sosial, di Twitter, di PET, bahkan ini bukan kasus pertama kali. Sebenarnya ada nama yang terkait karena kasus tidak mau memberikan duduk kepada ibu hamil. Ya. Ini kan saya melihat ini kan ada suatu gambaran suatu gejala fenomena di masyarakat yang saya belum melihat ada tindakan dari pemerintah secara garis besar. Saya nggak tahu kementerian mana yang bertanggung jawab. Ya dianggap cuma kasus-kasus kecil. Saya mengatakan enggak. Itu yang pertama ya. Kedua, banyak orang mengatakan dia kan pendidikan tinggi, kok begitu kelakuannya. Lah tolong dibedakan, pendidikan tinggi itu kan urusannya urusan intelektual, otaknya otak rasional. Kalau yang masalah ini itu bukan di otak intelektual, bukan urusan IQ, tapi di otak emosional, dan urusannya dua, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.
Ini jadi dua hal yang berbeda. Tapi kita tahu kalau S2 itu paling tidak wawasan lebih terbuka, pengalaman lebih banyak, dan lingkungan kerabat lebih banyak. Iya, secara rasional manusia kalau sudah emosionalnya tidak terkendali dan negatif, nah itu nggak ada sekolahnya. Jadi nggak ada korelasi. Nggak ada korelasi. Sebenarnya begini Pak Taufik, apa yang terjadi dengan masyarakat kita yang memang kalau ada masalah di saat itu dan langsung saja bercerita, mengungkapkan kekesalan itu dalam media sosial, ini mendapat perhatian dari lingkungan sekitar atau bagaimana ini Pak Taufik? Iya, ini kan saya melihat ada beberapa indikasi yang kuat ya. Masyarakat kita ini sedang kehilangan nilai-nilai. Dia nggak tahu mana nilai-nilai yang benar ada gitu ya. Nah, nilai-nilai ini memang kelihatan dibiarkan tumbuh berkembang nggak jelas, sehingga apa yang jadi acuan ya sekarang ada terutama generasi muda yang usia belasan, 18 sampai 20-an itu, mereka kan juga dalam perjalanan hidup mungkin di rumah juga nggak diajarkan nilai-nilai seperti apa, di sekolah nggak diberikan, dari SD, SMP segala macam nggak ada lagi. Bahkan di perguruan tinggi, paling nggak di UI tempat alma mater saya itu ada mata kuliah MTKT yang berusaha membangun karakter, tapi how to-nya apa benar kan gitu ya. Jadi sebagian menyadari bahwa ada yang mesti dibenahi di Republik ini, tetapi kebentur dengan mereka nggak ngerti persis, bahkan masuk ke areanya soft skill. Orang banyak belum memahami ini. Saya kebetulan udah ngerjain gitu ya. Ini kan lari ke budaya. Nah di sisi lain, kalau dia dilepas, orang Betawi bilang diumbar, lihat contoh di atas kayak apa. Contoh di atas, coba anda lihat, tanya siapa idola mereka. Idolanya anda lihat acara-acara televisi, banyak yang nggak karuan kan, yang tidak mengajarkan nilai. Pesannya apa sih acara televisi yang banyak hura-hura itu? Nggak ada. Ada nggak pesan nilai-nilai yang disampaikan? Ya. Pertanyaan yang lain, tolong cek yang namanya Florence ini, maaf aja lagi dibesarkannya dalam situasi seperti apa. Tapi satu hal, saya nggak sepakat dengan pengacara mengatakan dia menyampaikan curahan hati. Bukan. Kalau curahan hati itu mesti bersih, spiritual itu ya. Ini curahan emosional yang tidak terkendali dan negatif. Problem di Florence itu apa? Problemnya gampang itu. Emotional intelligence dia berada di bawah tuntutan, dan juga spiritual intelligence dia tidak pernah berkembang. Ini muncul kayak begitu. Pak Taufik, apa hal yang paling mempengaruhi seseorang sehingga dia bisa mengeluarkan kata-kata yang kasar di sosial media? Dimanapun ya, bisa di sosial media, bisa sambil ngobrol, bisa sambil apa. Karena dua kecerdasan emosional dan spiritual ini kan harus dilatih. Nggak ada sekolahnya, learnable but not teachable. Jadi kalau orangnya tidak mau, apalagi tidak menyadari bahwa dia harus meningkatkan itu, dia tidak menyadari bahwa dia dalam kedua kecerdasan itu dalam posisi yang rendah, ya nggak terkendali. Dan tolong dipahami, minimum 80% kelakuan perilaku kita itu, hidup kita bahkan diatur, diwarnai oleh dua kecerdasan tadi, emosional dan spiritual. Rasa sebetulnya lah ya, oleh rasa kita. Rasio itu maksimum 20%. Kenapa kita pilih baju begini? Itu kan rasa kita. Nah kalau rasanya nggak dibenahin, nggak dikendaliin, saya ini jadinya. Tapi kalau lingkungan atau didikan Pak Taufik berpengaruh? Berpengaruh. Tidak contohnya? Sangat berpengaruh keluarga. Jadi lingkungan lah di awal, lingkungan pertama adalah yang membangun nilai-nilai adalah keluarga. Bagaimana dibesarkan. Saya masih merasakan dari kecil, nenek saya, ibu saya itu bercerita mengenai anak-anak kecil lah, cerita mengenai timun mas, kancil, itu kan masalah nilai-nilai. Mana benar anak-anak sekarang tolong tanya, sempat ngajarin anak nilai-nilai? Barangkali enggak. Ya. Nah, pemerintah siapa programnya? Baik. Enggak jelas. Pak Taufik, kita akan tersambung bersama dengan Kabag Humas Universitas Gadjah Mada, Ibu Wijayanti. Selamat pagi, Ibu Wijayanti. Selamat pagi. Ya, terkait dengan kasus Florence ini, Komite Etik dari UGM sendiri akan memanggil dan bertemu dengan Florence. Kapan pertemuan ini, Ibu Wijayanti? Rencananya besok ya. Ibu Wijayanti, saat ini posisi Florence kan lagi ditahan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kapan pertemuan itu dan di mana? Apakah di kantor kepolisian atau ada alternatif lain, Ibu Wijayanti? Saya belum tahu detailnya nanti untuk tempatnya akan seperti apa. Iya. Bu, kita mau tahu Bu, bagaimana sih Bu pergaulan atau lingkungan Florence di kampus UGM? Apakah Anda mengenal, pernah berinteraksi langsung dengan Florence? Ataupun mendapat laporan dari pihak fakultas sendiri? Enggak, belum sampai sedetail itu. Mahasiswa kami kan ada 55.000 gitu ya, jadi belum tahu persis dia sehari-harinya seperti apa. Ya, kalau begitu terkait dengan pertemuan besok ini, Bu, apa poin utamanya, Bu?
Ya, poin utamanya kita ingin mendengar dari dia ceritanya seperti apa begitu sebelum memberikan keputusan kebijakan universitas seperti apa. Bu Florence, tadi kan, maksud saya Ibu Wijayanti, tadi kami menampilkan sebuah gambar di mana mahasiswa UGM mengangkat spanduk yang bertuliskan mengusir Florence dari lingkungan kampus UGM. Begitu reaktifnya mahasiswa UGM, tanggapan Anda seperti apa, Bu Wijayanti? Yang pertama mungkin juga itu bukan mahasiswa UGM ya kita belum tahu, itu mungkin masyarakat umum juga. Dan yang kedua, kalau menurut saya pribadi mestinya tidak perlu sampai diusir, justru mestinya Florence kita ajak belajar bersama, bergaul di Jogja, kita mengenalkan kepada Florence betapa berbudayanya kota Jogja begitu. Ya. Ibu Wijayanti, mungkin saya ingin mengetahui untuk kasus seperti ini, otomatis kan juga mencoreng nama baik fakultas, kemudian nama baik universitas. Kira-kira apakah nanti ada ancaman seperti untuk pencabutan status dari kemahasiswaan ya Ibu Wijayanti? Itu nanti akan ditentukan di sidang komite etik Fakultas Hukum ya, jadi saya belum bisa menyampaikan di sini sekarang. Ibu Wijayanti, kalau secara nilai akademis dari Florence Yombing di kampus seperti apa, Bu? Kalau nilai kami, ini kebetulan saya kan di